Betapa hebatnya kalau masing-masing kita dipimpin Roh Kudus bisa menyelidiki yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Ayo, maaf kalau saya katakan kalimat ini. Mana ada hamba Tuhan kan kurangan bahan khotbah? Betul? Kalau Roh Kudus membawa sampai bisa menyelidiki dalam diri Tuhan yang tersembunyi itu, mana kita bisa kurangan bahan khotbah? Begitu kalau sampai ada hamba Tuhan bisa kehabisan bahan, mau khotbah apa kok bingung? Itu pasti bukan hamba Tuhan. Loh pasti bukan dong. Enggak mungkin dia akan kehabisan bahan khotbah. Karena Roh Kudus ini luar biasa. Amin. Mari lihat ayat 11 belum selesai, saudara, belum selesai. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Yahweh selain roh Yahweh. Hanya dia yang tahu, hanya Roh Kudus yang tahu. Amsal 25 ayat 2, saudara. Saya suka lihat ayat itu. Kemuliaan Yahweh ialah merahasiakan, menyembunyikan segala sesuatu. Itu hak dia. Nah, kalau dia sendiri menyatakan dia itu senang merahasiakan segala sesuatu, maka jangan paksa dia untuk membuka hal-hal yang mudah dalam hidup kita. Yang namanya dirahasiakan itu sudah didapat dan sudah dicari. Tapi kalimat kedua di ayat 2 itu dahsyat. Tapi kemuliaan siapa? Raja-raja. Menurut 1 Petrus 2:9, siapa raja-raja itu? Kita. Kemuliaan kita justru menyelidiki yang disembunyikan itu. Maka saya itu paling gak suka, maaf ya, kalau sudah terbiasa sudah gak dosa juga, cuma gak enak gitu. Saudara beri kemuliaan, kayak nempokin burung merpati aja, ngapain? Tepuk-tepuk tangan bukan kemuliaan. Sama sekali gak ada hubungannya itu. Kemuliaan kita kalau kita bisa menyelidiki yang dia rahasiakan. Nah, lewat 1 Korintus 2 kita sudah tahu siapa pribadi yang bisa menolong kita untuk menyelidiki yang tersembunyi dalam diri Bapa kita, Roh Kudus. Nah, gabungkan dengan Yohanes 3:31. Berarti kalau kita ingin tahu surga, pakai bahasa surga. Jangan pakai bahasa bumi. Kalau kita pakai bahasa bumi pasti nggak ngerti. Ya, itu tadi seperti kita ngomong pada teman kita, kamu pakai bahasa planet mana? Nah, kita nggak ngerti apa yang dia katakan. Seperti itu. Terus kita berjalan, minta kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang hebat. 2007 percayalah, makin banyak yang Papa mau bukakan kepada gerejanya. Katakan amin. Tapi jangan kita menutup diri. Tinggalkan zona aman, zona nyaman, zona mapan. Tinggal keluar. Sederhana. Satu-satunya tanda bahwa kita tidak pernah terganggu kalau ada orang mengganggu zona mapan dan zona aman kita adalah kita nggak pernah takut kehilangan pelayanan, nggak pernah takut kehilangan sesuatu apapun juga, nggak pernah takut, katakan amin. Selama saudara masih takut kehilangan pelayanan, kehilangan hak, kehilangan apa, saudara belum keluar dari zona aman itu dan kemapanan itu. Keluar, karena Papa akan menyediakan yang lebih besar lagi, perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita. Kita lihat kembali ke 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayat terkenal, pasti sudah ada garis bawahnya di Alkitab saudara. Nah, kalau kita temukan kata ini, janji ini, hafal bukan? Apa yang Papa selalu sediakan buat kita? Ada 3 ciri. 1, yang mata tidak pernah lihat. 2, yang telinga tidak pernah dengar. 3, yang hati tidak pernah mikir, nggak pernah ngerti. Mari kita selidiki. Saya pernah tahu rasa bedanya antara tidak pernah dan belum pernah. Coba rasakan bedanya. Kenapa dia berkata tidak pernah, bukan belum pernah? Yang dia selalu sediakan buat kita adalah yang tidak pernah mata lihat, yang tidak pernah telinga dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau belum pernah, itu sudah ada, cuma kita belum tahu. Tapi kalau tidak pernah, memang belum ada seorang pun yang pernah buat dan pernah tahu. Dari ayat ini saja, kalau kita bisa hidup dengan ayat ini, maka tiap hari ada surprise dalam hidup kita. Betul nggak? Surprise terus. Karena kalau mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati nggak pernah mikir, itu kan wah, apa itu? Nah, secara psikologi, orang yang
awet muda panjang umur yang suka surprise tiap hari nggak ada surprise. Bukan kaget-kaget, beda. Beda sekali sebetulnya kaget-kaget. Kalau kaget-kaget bisa jantungan, lain lagi itu. Ini surprise. Selalu hal yang baru ditambahkan dalam hidupnya. Selalu. Itu menyegarkan. Kalau sudah belajar kesehatan, adrenalin kita akan selalu terpacu muncul di dalam darah kita, menyegarkan jantung dan paru-paru. Kalau kita surprise, selalu begitu. Hebat sekali Tuhan itu. Nah, ini yang dia sediakan. Nah, kembali lagi pada pokok pembahasan kita. Bagaimana seorang hamba Tuhan atau gereja memiliki hal-hal yang baru, yang betul-betul brand new istilahnya. Kalau orang itu nggak mau keluar dari rutinitasnya, karena dia selalu mengulang-ulang yang sudah dia nikmati, sudah aman kok. Agak mau ganti-ganti lagi, biar aja di sini. Maka orang itu tidak akan pernah ketemu hal-hal yang baru dalam hidupnya. Betul? Nah, ayat 10 kita sudah tahu. Bagaimana kita bisa dapat hal-hal yang baru? Apabila Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita membawa kita keluar, membawa kita dalam dimensi baru kita nggak pernah tahu sebelumnya, membawa kita ke tempat yang dia mau sendiri, bukan yang kita milih. Mas ingat Yesus berkata di Wahyu 21 ayat 5, lihat aku membuat semuanya baru. Saya hampir gereja khotbah tahun baru pasti ayat itu, tapi nggak ngerti apa yang baru, cuma taunya saja. Padahal bukan itu yang disebut yang baru itu, yang betul-betul kita tidak pernah tahu sebelumnya. Bisa bayangkan kalau seluruh keluarga kita, seluruh gereja kita, seluruh orang yang ada di sekitar kita terus melihat hal yang baru seperti ini. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-8. Hamba Tuhan, kita harus melihat ini. Bilangan pasal 8. Saya bicara soal kepemimpinan sebentar. Ayat 23 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, jadi Indonesia menang 5 tahun dari surga. Pensiunnya Indonesia 55 tahun. Tapi jika ia berumur 50 tahun, naik sekarang. Haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Nah, yang dekat-dekat 50 mikir pensiun ya. Saudara dengarkan, ini rahasia yang luar biasa. Saya kagum itu. Saya pertama dapat itu berpikir, apa nggak mubasir? Sebab umur saudara kita zaman itu ratusan tahun. 50 tahun pensiun, lalu ngapain sisanya? Ternyata ini prinsip Alkitab yang luar biasa. Dia ingin ada multiplikasi, katakan amin. Dia ingin ada pembelahan dari hidup pribadi kita. Kenapa? Karena kata kuncinya di ayat 26-nya kata pertama. Setelah 50 tahun, dia bebas tugas, tapi ini yang dikerjakan. Ia boleh apa? Membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi yang menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Saudara, keberhasilan seorang hamba Tuhan tidak ditentukan berapa besar gedung gerejanya, berapa banyak kolektanya, berapa kali ia khotbah dan memimpin seminar. Tidak. Berapa banyak jemaat. Dengar. Dari ayat ini kita terus nyambung ke perjanjian baru. Mengapa di 2 Timotius 2 ayat 2, gampang hafalannya 2. Ada suatu prinsip kepemimpinan yang hebat. Delegasikan, kata itu. Estafetkan, sama. Cari orang-orang yang bisa kau percayai untuk bisa mengajar orang lain. Jadi nggak putus estafet itu. Keberhasilan seorang pemimpin, saudara, itu ditentukan. Dia bisa menduplikasi dirinya tidak lewat orang lain. 97% semua gembala stuck dan berhenti di dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin lagi yang bisa dia percaya. Ayo kita buat itu. Saudara, ini penting dalam hidup kita.
Jadi kita hanya boleh bekerja 25 tahun, cukup. Sisanya kita pakai untuk kata membantu, itu artinya mentor. Saya kagum pada Singapura. Saya